fokus di bidang akademik atau ingin ikut organisasi atau mau ikut keduanya. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus berpikir, kita juga harus tahu memprioritaskan mana yang lebih penting, mana yang harus kita lakukan, mana yang kita harus tunda dulu. Jadi kebanyakan mahasiswa akan berpikir sebelum masuk ke kampus, saya bakalan fokus aja deh di dunia akademik, ingin meraih IPK yang tinggi, tanpa berpikir bahwa organisasi juga sebenarnya penting sebagai penunjang dalam sebuah perkuliahan, seperti melatih soft skill dan lain sebagainya. Sebenarnya mana sih yang lebih penting, organisasi atau akademik? Sebenarnya di antara dua hal ini, keduanya itu sama-sama penting. Kita akan bahas dulu yang paling pertama, yaitu bidang akademik. Artinya fokus dalam perkuliahan saja tanpa ikut organisasi. Kadang kan mahasiswa juga mikir, daripada IPK saya nanti turun ketika saya ikut organisasi, mendingan saya fokus aja deh di perkuliahan. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan. Kenapa kita harus fokus ke kuliah dan kenapa juga kita harus ikut organisasi. Yang pertama nih, untuk mahasiswa yang pengennya fokus kuliah aja, nggak pengen ikut organisasi, itu juga sebenarnya bukan masalah yang besar bagi teman-teman. Tapi ketika teman-teman ikut organisasi juga itu bakalan ada impact-nya gitu. Nah, yang pertama, keuntungan mahasiswa yang cuma fokus di perkuliahan atau di bidang akademik saja. Biasanya teman-teman yang mahasiswa yang pengennya fokus aja di perkuliahan itu punya nilai IPK yang baik, misalnya 3,7 ke atas atau ya 3 ke atas lah, di atas rata-rata gitu. Kedua, biasanya dia banyak ikut riset, kemudian jadi asisten laboratorium karena lebih fokus ke akademik. Kemudian itu biasanya anak-anak MIPA ya, atau teman-teman yang lain yang kerjanya juga di laboratorium bisa juga nih jadi asisten laboratorium. Nah, kemudian juga teman-teman yang fokus di perkuliahan biasanya punya banyak prestasi di bidang akademik, biasanya nih kayak gitu. Dan ada juga nih tipe mahasiswa yang fokusnya di kuliah aja, tapi cuman pengen IPK-nya tinggi, nggak pengen ngapa-ngapain, nggak pengen ikut kegiatan lain, pengennya di kuliah aja gitu, di kuliah jadi ngejar IPK. Ada juga yang kayak gitu. Jadi teman-teman termasuk yang mana nih? Jadi sebenarnya ada keuntungan juga kita fokus di perkuliahan aja, karena ini juga sebenarnya kewajiban utama kita sebagai mahasiswa yang lagi kuliah gitu. Kita itu sebenarnya pas masuk kuliah kan nggak diharuskan gitu untuk kamu harus ikut organisasi nih kalau pas masuk kuliah, nggak juga. Kewajiban kalian adalah menyelesaikan SKS. Tapi sebenarnya apa sih gunanya ikut organisasi? Sebenarnya banyak, habis ini kita akan bahas. Oke, bagi teman-teman mahasiswa yang fokusnya di bidang akademik, biasanya mereka akan cenderung fokus banget dalam belajar. Jadi untuk mengajar IPK yang baik, biasanya teman-teman juga bakalan lebih jago gitu, misalnya dalam bidang akademik yang teman-teman geluti. Misalnya teman-teman jurusan biologi nih, teman-teman fokus ke hal-hal yang diperlukan dalam menyelesaikan perkuliahan di biologi, kayak praktikum mikrobiologi, kemudian praktikum anatomi dan lain sebagainya, yang teman-teman benar-benar fokus dan intern di situ gitu. Jadi teman-teman bakalan jago banget di situ. Jadi akan mempermudah juga teman-teman untuk apply beasiswa S2 misalnya kalau teman-teman pengen lanjut S2. Jadi akan lebih mudah bagi teman-teman untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya kalau teman-teman punya IPK yang baik. Emang kita sering dengar ya bahwa IPK bukan penentu segalanya. Tapi kita perlu berpikir bahwa IPK itu menandakan bahwa kita benar-benar bertanggung jawab di dalam dunia perkuliahan. Pasti teman-teman sering dengar, lo nggak usah deh tinggi-tinggi IPK-nya, aku aja yang IPK-nya nggak tinggi bisa lulus tuh jadi sarjana, aku yang IPK-nya nggak tinggi-tinggi amat juga bisa kok dapat kerja. Oke. Jadi gini, sebenarnya IPK, indeks prestasi kumulatif, jadi kumpulan IPS teman-teman dari semester awal sampai akhir, itu akan dikalkulasikan dan akan keluar diijazahkan gitu. Dan teman-teman yang mikir ini nggak penting, sebenarnya menurut aku ini cukup penting sebagai penanda bahwa teman-teman itu benar-benar interest di bidang itu, teman-teman benar-benar dipercaya untuk jadi seorang sarjana dengan jagonya teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa IPK itu nggak penting. IPK itu penting menurut aku, gitu kan. Teman-teman benar-benar bertanggung jawab dalam perkuliahan itu.
dalam setiap mata kuliah gitu kan. Jadi artinya dosen yang ngasih nilai itu, misalnya teman-teman nilainya A gitu semua kan, itu artinya dosen teman-teman itu berpikir, dia mampu, dia baik dalam mata kuliah ini, jadi saya kasih nilai yang baik. Jadi teman-teman jadi lulusan yang baik gitu. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan. Oke, selanjutnya teman-teman yang lebih fokus ke dunia akademik, yang waktunya lebih banyak karena nggak ikut organisasi nih, misalnya kayak gitu, punya lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri, misalnya juga pengen buka bisnis, pengen fokus ke bisnis juga di sambil perkuliahan, dan nggak memprioritaskan untuk ikut organisasi. Jadi itu kelebihan dari anak-anak yang fokus di akademik aja atau lebih meluangkan waktu di dunia perkuliahan aja, karena pada dasarnya kewajiban kita sebagai mahasiswa adalah menyelesaikan perkuliahan, bukan berorganisasi. Oke, jadi setelah kita bahas tentang mahasiswa yang fokus di perkuliahan aja, sekarang kita beralih ke teman-teman yang fokus di organisasi aja. Bukan di organisasi aja ya, jadi lebih tepatnya yang fokus di organisasi dan juga kuliah. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu nih, manfaat ikut organisasi untuk mahasiswa itu apa sih? Yang pertama adalah mengembangkan soft skill seperti kepemimpinan. Jadi teman-teman yang ikut organisasi pasti bakalan banyak kegiatan tambahan kayak buat event, kemudian juga cari dana, kemudian juga apalagi ya, menghandle kegiatan, kemudian memimpin dan lain sebagainya, ikut rapat, berkomunikasi, dan itu banyak banget manfaatnya. Dari situ kita bakalan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Kita bisa untuk mengutarakan saran, kita juga bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan public speaking gitu, karena pada dasarnya berorganisasi itu kan harus sinkron antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita masuk ke dalam dunia organisasi, pasti banyak hal yang harus kita lakukan, walaupun mau nggak mau itu jadi kewajiban kita gitu, makanya mau nggak mau kita akan lakukan itu. Jadi dari situ kita terbiasa bertemu dengan orang, kita terbiasa bernegosiasi, kita terbiasa untuk berbagi cerita, memberikan saran, dan juga bekerja. Maka soft skill dan kepemimpinan kita itu bakalan berkembang di situ. Jadi kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi ketika kita lulus juga, impact-nya adalah kita akan lebih mudah gitu untuk mencari sebuah pekerjaan, untuk berkomunikasi dengan orang, karena pada dasarnya yang paling penting adalah komunikasi. Gimana cara kita berbicara dengan orang, bagaimana cara kita membangun kerjasama, itu suatu hal yang penting gitu. Jadi sebenarnya selain pandai dalam dunia akademik, selain kita IPK-nya tinggi, kita juga harus mampu untuk memberikan pendapat gitu. Kita harus mampu untuk untuk berkomunikasi, bertukar pikiran dengan orang lain gitu. Itu yang paling penting juga. Oke, yang kedua, dengan kita ikut berorganisasi, jadi anggota organisasi, misalnya nih kalau di kampus, himpunan mahasiswa jurusan, himpunan mahasiswa program studi, himpunan mahasiswa fakultas, BEM, dan apalagi ya? Ya kayaknya itu sih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, oke lah. Jadi tiap kampus tuh biasanya punya UKM ya, bukan UMKM, punya UKM tersendiri. Jadi di situ organisasi intrakampus. Jadi di dalam kampus semua gitu organisasinya, dan itu saya pikir sangat berguna bagi teman-teman. Ketika teman-teman masuk di dalam situ, akan banyak pengalaman yang teman-teman dapatkan gitu. Dan di sini ketika teman-teman buat suatu kegiatan nih dalam suatu organisasi, teman-teman itu dipaksa untuk kerjasama. Jadi nggak bisa kerja sendiri. Biasanya kalau kita ngejar IPK kalau di dalam dunia akademik, ya udah aku fokus belajar. Nah itu untuk diri kita sendiri kan, tapi kebanyakan juga harus butuh kerjasama sih. Nah kalau di organisasi kita lebih banyak kerjasamanya. Kamu yang buat ini, kamu divisi ini, kamu divisi ini. Nah kalau misalnya semua divisi itu kita yang kerja, itu bakalan capek banget, dan itu nggak bakalan jalan. Makanya dalam organisasi kita itu diajarkan untuk bisa kerjasama dan komunikasi dengan orang lain, sehingga kegiatan itu akan berjalan dengan sesuai ekspektasi yang diinginkan gitu. Nah, makanya dalam organisasi kita selanjutnya adalah dengan berorganisasi kita dipaksa untuk mampu membagi waktu atau manajemen waktu, dan ini yang paling sulit aku pikir di kalangan mahasiswa, membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Jadi aku juga pernah ngalamin ketika kuliah di WA nih, rapat nih kayak gini. Nah, dan
gimana cara kita menyikapinya? Jadi untuk manajemen waktu, untuk mengatur waktu, kita itu butuh skala prioritas. Pasti teman-teman udah pernah dengar sih skala prioritas. Yang pertama, skala prioritas itu ada 4 kan, biasanya dia di kotak yang ini deh. Yang pertama, kita harus lakukan sesuatu yang penting dan mendesak. Yang kedua, ketika sesuatu itu penting tapi tidak mendesak, kita boleh tunda. Yang keempat, tidak penting tapi mendesak, kita bisa delegasikan ke orang lain. Misalnya pas rapat, oh nggak apa-apa nih, nggak ada aku lagi kuliah, nanti diwakilin aja sama wakil atau sama anggota yang lain. Dan yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak, ya udah tinggalin aja gitu, nggak penting, nggak mendesak pula. Jadi buat apa buang-buang waktu kita? Jadi waktu itu sangat penting. Jadi ketika ada waktu lowong, kita juga bisa manfaatkan waktu itu untuk me time gitu. Misalnya kita koreksi diri, apa sih yang kurang dari aku, terus juga kita juga bisa melakukan hobi kita. Jadi jangan semua hal itu mau kita lakukan, kita itu harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting, harus mampu untuk memilih mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak saya lakukan. Kadang juga ada nih istilah sibuk dan juga produktif dalam manajemen waktu. Orang sibuk itu semua dilakuin, jadi penting nggak penting diratain aja gitu, yang penting aku lakuin gitu, biar capek ya udahlah aku kerjain aja. Dan kalau orang produktif, dia melakukan segala sesuatu, segala kegiatan itu yang menjadi prioritasnya dia gitu. Jadi dia nggak capek-capek amat, tapi impactnya juga dapat banget untuk dia gitu. Itu namanya orang produktif. Jadi bedakan ya orang produktif dan juga orang sibuk. Jadi teman-teman harus mampu berkata enggak. Atau misalnya ada orang minta tolong, tolong dong buatin ini, tapi karena kalian ngerasa nggak enak sama dia, temen aku banget nih, tapi padahal aku sibuk banget nih kuliah. Jadi harusnya kalian bisa bilang, maaf ya, aku belum bisa bantu. Harus berani bilang tidak demi kebaikan kamu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngebantu orang lain. Jadi artinya bukan itu, bukan kita nggak mau ngebantu dia, tapi kita memprioritaskan dulu apa yang seharusnya kita prioritaskan. Misalnya lagi kuliah nih, terus kita disuruh ngehandle rapat, padahal ada orang lain yang bisa ngehandle. Yaudah, orang lain aja yang handle dulu. Kita mengutamakan perkuliahan kita dulu gitu, karena kewajiban kita adalah kuliah. Kewajiban kita itu bukan organisasi, tapi kuliah. Organisasi itu menunjang perkuliahan kita supaya ketika nanti kita lulus, kita jadi lulusan yang berkualitas, benar-benar berkualitas. Selain kita pintar di akademik, kita juga bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita juga bisa membangun banyak relasi gitu. Jadi nggak gagu nanti ketika kita ngomong, ketika kita berkomunikasi, ketika kita diminta untuk public speaking gitu. Ini yang paling penting sebenarnya. Oke. Manfaat organisasi berikutnya adalah membentuk emotional intelligence. Artinya setiap kita berorganisasi pasti kita bakalan ketemu banyak orang nih, bukan hanya satu karakter aja, tapi sangat banyak karakter. Karena dalam organisasi itu kan dari beda-beda jurusan, kadang juga dari beda-beda prodi, beda-beda kelas, beda-beda umur, pasti banyak banget karakter yang akan kita temui, kepribadian yang akan kita temui satu sama lain. Nah dari situ gimana sih caranya kita supaya bisa bekerja sama dengan dia ini orangnya kayak gimana sih, kita jadi lebih mampu untuk memahami seseorang gitu. Artinya pola pikir kita bakalan jadi lebih dewasa seiring dengan pengalaman yang kita alami gitu. Jadi kalau misalnya dalam kerjasama kita membutuhkan orang yang kayak gini, dia orangnya kayak gini, jadi kita perlu untuk mensinkronkan keduanya, kemudian kita juga berkomunikasi dengan dia, makanya kita akan lebih paham ini orang karakternya gimana sih, dan aku harus kayak gimana sih supaya dia bisa kayak gini, aku harus bersikap seperti apa sih supaya dia mau kayak gini dan kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi di sini dalam organisasi itu kita dilatih untuk memahami seseorang gitu. Jadi kita bisa tahu nih dia orangnya kayak gini, harusnya kita kayak gini gitu. Itu yang namanya emotional intelligence. Oke, terus sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana sih Kak kalau misalnya aku tuh pengen aktif di keduanya, tapi kuliah aku itu sibuk banget, kuliah aku tuh padat banget, gak bisa ditinggal, kemudian juga di organisasi itu banyak banget kegiatan dan event-event yang harus aku ikutin gitu. Jawabannya adalah yang pertama, kalian harus niat dan gigih kalau mau ikut keduanya.
dan jangan banyak ngeluh gitu kan. Yang kedua, teman-teman harus mampu manajemen waktu. Kuncinya itu cuma satu sebenarnya. Teman-teman itu harus mampu manajemen waktu, membagi waktu. Dan kuncinya yang selanjutnya adalah teman-teman mampu memprioritaskan mana yang harus teman-teman prioritaskan gitu. Jadi nggak semua teman-teman harus kerjakan. Teman-teman bisa kok berorganisasi sambil menunjang akademik atau fokus di akademik, bisa. Jadi gini, misalnya nih, ketika waktu kuliah, ya udah fokus aja di kuliah. Ketika teman-teman waktunya praktikum, ya udah teman-teman praktikum, fokus di praktikum, kerjain semua tugas-tugasnya. Kemudian yang diminta kerjainlah, belajar dengan benar, itu fokus di akademik. Kemudian teman-teman bisa sambil berorganisasi, misalnya teman-teman ambil divisi apa, ya udah kerjain aja di situ. Tapi ketika itu bisa diwakilkan, ya udah diwakilkan dulu ke orang lain. Tapi intinya kita juga harus punya kontribusi di situ. Jadi emang dunia perkuliahan itu tempatnya bersaing, tempatnya berlomba-lomba. Jadi teman-teman harus banyak juga meningkatkan kreativitas teman-teman, kemampuan teman-teman keluarkan semua, nggak usah ragu-ragu, nggak usah ditahan-tahan. Pasti pernah dengar juga kan tentang mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, jadi habis kuliah pulang doang. Ada juga jenis mahasiswa yang emang fokus kuliah aja, nggak fokus organisasi, tapi IPK-nya biasa-biasa aja. Bisa jadi di kosan dia itu cuma nonton drakor, main game dan nggak belajar gitu. Ada juga mahasiswa, banyak kok mahasiswa yang dia fokus kuliah, akademiknya bagus banget, dan organisasinya juga oke banget, itu banyak. Dan teman-teman harus belajar di situ. Ketika teman-teman punya teman yang sejenis ini nih, mahasiswa yang kayak gini, teman-teman coba dekati, teman-teman coba berbagi, gimana sih kalau kayak gini, teman-teman lebih banyak sharing. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman dalam mencapai tujuan menjadi seorang mahasiswa yang fokus di perkuliahan dan juga fokus di organisasi. Jadi keduanya itu menurut aku sangat penting.